Salam olahraga, jumpa di podcast RMB ya. Ini dengan tamu spesial Mas Bimo ya. Yang sebenarnya kita nggak asing lah dengan sosok yang satu ini. Bukan pemain asing. Bukan pemain asing. Siapa dia Mas Bimo? Supriyadi. Muhammad Supriyadi. Pi, apa kabar Pi? Alhamdulillah, sehat-sehat. Iki mau momenin nang tambah sehari aja itu. Kali ini bersama Supriyadi kita akan mengulik banyak hal tentang Supri dari dia di SSB, perjalanan karir Supri, timnas, Persibaya maupun juga sekarang di Persik Kediri, Macan Putih. Pri, ini sibuk apa ya? Kan ini break FIFA Matchday habis ini ya. Iya. Round keempat, tim gimana libur atau baru latihan ini? Sementara kemarin tuh minggu pertama 3 hari itu latihan dulu, terus untuk sekarang sampai hari Minggu itu libur. Jadi mulai lagi hari Senin. Oke. Pri, kita kalau kita bahas kamu ini kan gawane kan era-era ambiyen ya zaman itu anak Nando, Rizky Ridho, Supri, wis pokoknya juara kala itu juara EPA Mas Bimo ya. Oh, ya. Artinya perjalanan kamu cukup panjang dari usia muda hingga senior. Aku pengen Robi, mang ya tak Mas Bimo sih. Mas Bimo, Supri ki biyen SS Bendi ya Mas Bimo ngomong, enggak iki Ragunan kan ngono terus. Dari SS mana Supri? Kalau di Surabaya SSB pertama kali Rongkut FC. Rongkut FC yang depan rumah itu, terus kalau internal Persebaya sering ikutnya Al Rayyan, terus kadang sama Maesa. Dari usia berapa itu? Pokoknya masih 8 kecil lah. Oh. Masih 8 kecil. Lek saiki melok Liga Surabaya deh. Arayan dan Maesa. Kenapa sih? Siapa pelatihnya zaman ini, Kak? Japo ya. Pak Japo. Ya. Sosok sing senior ya. Saiki nang iki ya. Ndi lapangan sing mari kena gusuran teko Pemkot itu. Tapi bicara masalah masa kecil ya. Artinya kamu dari perjuangannya memang benar-benar dari SSB ya. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang pemain yang direkrut di Ragunan? Mungkin banyak yang nggak ngerti. Kalau untuk Ragunan tuh, sebelum Ragunan tuh masuk timnas dulu. Dan waktu itu kan juga sempat ikut SSB di Jakarta waktu itu. Usia berapa? Kalau usia lupa terus ya. Wah, iki lalian iki. Masih muda lah. Kakek nyundul bal paling. Masih muda. Terus habis itu ikut seleksi timnas waktu itu di Subang. Waktu itu tuh timnasnya ada 2. Ada timnas pelajar sama timnas PSSI yang Kutswari. Timnas pelajar itu dari Kemenpora yang buat keberangkatan ke Gotia Cup Cina. Nah, waktu itu tuh Ikut yang mana ini? kepilihnya ke yang bukan, yang Menporanya. Oh, Menporanya. Iya, jadi sama Nando waktu itu barengan. Terus sebelum berangkat ke Cina waktu itu ada uji coba dulu lawan timnas PSSI itu Kutswari. Uji coba lawan timnas yang PSSI. Habis itu Kutswari manggil aku sama Nando buat disuruh gabung dulu beberapa hari baru berangkat ke Cina. Akhirnya setelah dari Cina waktu itu pulang balik ke Indonesia Jakarta langsung ikut TC timnas PSSI, akhirnya masuk situ. Dan setelah itu habis juara AFF terus Piala Asia, Coach Fahri nyaranin di Malaysia ya? Iya, Coach Fahri nyaranin beberapa pemain buat masuk ke Ragunan. Nah, akhirnya waktu itu masuklah ke Ragunan seleksi di sana selama 3 hari seleksi dari 600 orang kalau nggak salah. Jadi dari juara AFF terus ikut Piala Asia masuk Ragunan masih seleksi? Masih seleksi. Terus habis itu baru masuk Ragunan itu SMA kelas 1. Regulasinya kan harus SMA kelas 1 itu baru bisa masuk Ragunan. Ya karena Ragunan sekolah SMA ya. Iya. Terus habis itu dari situ sampai lulus dari Ragunan. Tapi sebelum lulus dari Ragunan itu ada ini dulu Korda Select. Oh ya, yang di Inggris ya. Iya. Kalau di usia segitu ya, di usia U16 itu siapa pelatih yang memang menyarankan, artinya mungkin sebagai penasihat lah, Pri, kamu harus mengarahkan ke sini dulu, artinya itu, yang membentuk kamu akhirnya ya di usia gitu sih. Waktu itu tuh Coach Fahri yang benar-benar maksudnya nggak mau pemain-pemain yang lain tuh setelah dari timnas juara timnas terus kalian nggak dapet tim mana-mana. Ya karena masih akhirnya, sangat muda kan. Iya, akhirnya Coach Fahri menyaranin itu tadi buat masuk ke Ragunan. Cuman beberapa pemain ada yang nggak mau, terus ya beberapa pemain juga ada yang mau buat seleksi ke Ragunan. Akhirnya ya
yang masuk ke Ragunan tuh waktu itu aku, Komang Teguh, teman Komang Teguh udah masuk duluan. Jadi aku Salman Al Farid, Fadilan Nur Rahman, jadi yang masuk di Ragunan waktu itu. Disaranin Suari buat situ biar waktu itu kan juga dari timnas waktu itu kan banyak mengambil pemain dari Ragunan seleksi. Jadi kita yang di Ragunan itu juga masih dipantau dari timnasnya. Itu Iya. sampai berapa tahun ya sampai sebelum kamu langsung ke Garuda Select ya? Waktu dari Ragunan itu kita berangkat ke Garuda Select juga waktu itu. Ada seleksi panggilan yang juara Piala AFF kemarin dipanggil buat seleksi Garuda Select itu. Terus habis itu ya kepilih akhirnya berangkat ke Garuda Select, habis itu balik lagi ke Ragunan. Garuda Select ke pertama gimana? Iya, jilid Yang pertama. awal-awal Jilid Moji, iya. Moji tahu Belum Moji. apa? Dulu TV Mola. Mola TV ya. Ya, Bener. Di kamu habis ke Ragunan Garuda Select ya. Garuda Select pertama ke Inggris waktu itu. Nandi ben. Maksudnya nang Inggrisnya nang London enggak sih? Bersama bukan di London, kan? Birmingham. Birmingham. Bersama siapa coach siapa sing Chelsea itu? Dennis Denny Wise. Di sana Sama apa? Des Kelly Walker. Walker, Des Walker, Des Kelly Walker. Walker. Seperti apa Supri mungkin bisa diceritakan kembali ya bagaimana sistem yang ada di Garuda Select dan bagaimana bisa sinkron dengan apa yang diterapkan oleh Denny Wise kemudian juga beberapa pelatih yang di sana. Mungkin pertama kali buat ke Inggris waktu itu pertama kali itu kayak ngerasa beda banget gitu cara latihannya, terus cara makannya juga, Kultur ya udah. Iya, terus sama juga makanan Iya, kan kita beda banget lah Mas. Terus habis itu kita tuh baru ngerasain di sana itu latihan itu 2 kali, terus ditambah itu di pertengahan latihan tuh kita ada kayak sesi meeting, terus habis itu juga waktu itu sebelum selesai latihan semua kita ada sekolah juga, terus habis itu kita cara latihannya pun menurut saya beda banget. Apa yang beda maksudnya mungkin pemanasan atau gimana Mas? Mungkin dia lebih kalau untuk usia muda dia lebih memperkuat basic main bolanya sih. Basic main bolanya kita itu perbanyak lah dan dimatengin di basic main bolanya. Kalau di sini kan mungkin waktu itu kecil yang saya rasain di Indonesia kan kita yang penting kalau latihan ini kita yang penting menang aja. Tapi enggak ningkatin kualitas setiap pemainnya itu tadi. Ini masih muda. Bunyi sebenarnya bisa didengarin oleh beberapa pelatih yang ada di SSB ya. Iya, bahwa perbedaan-perbedaan ini diceritain secara detail ya. Artinya perbedaan yang sangat mendasar yang Supri dulu dapatkan di Indonesia sama di sana ternyata beda itu. Selain tentu saja masalah kultur budaya dan lain-lain ya. Terus di situ waktu itu tuh ada momen juga kita tuh dibuat waktu masih usia 16 itu kita diajarin buat cara ngelatih juga hitungannya. Sudah sampai ke situ. Jadi kita disuruh buat cara latihan ini untuk hari ini gimana, nanti hari berikutnya gimana. Jadi dari mulai pemanasan sampai latihan intinya kita diajarin juga di situ. Ada yang bertanya nggak? Maksudnya apa sih alasan mereka mengajari hal seperti itu? Apa mungkin biar kita benar-benar paham sepak bola di situ waktu itu. Jadi kita nggak cuma sekedar kita datang ke lapangan, kita main bola sesuka kita gitu kan, terus habis itu ya udah selesai latihan kita pulang selesai. Cuman di sana kan kayak kita latihan itu kita benar-benar sebelum latihan kita harus fokus ke latihannya, terus selesai latihan kita mikirin tadi latihan gimana buat besoknya lebih bagus lagi. Keren. Soal tadi pemahaman sebenarnya kita sering ya, Pri ya, kita melihat kalau liputan latihan kan kalau mereka ada pemain pelatih asing ini kan kadang tanya ke Mas Bim ya, iki pemain senior kok latihannya ini terus, saya maksudnya passing dasar, passing terus Mas bilang ya memang itu seperti itu drillnya gitu. Sampai sekarang pun di liga pun sampai sekarang masih banyak yang lakuin setelah pemanasan masih ngelakuin passing drill karena itu kan penting kan passing drill. Oke, Mas. Setelah balik ke Indonesia, setelah pengalaman yang katakanlah setahun ya. Iya, 6 bulan. 6 bulan ya. Apa yang benar-benar didapat yang sampai sekarang menjadi bekal seorang Supriyadi sampai sekarang? Karena kan jarang sekali ya yang lulusan seangkatan kamu yang masih katakanlah dalam tanda kutip eksis di Liga 1. Iya. Pelajaran apa yang benarnya yang
oh ini dulu pelajaran 6 bulan itu benar-benar bermanfaat buat saya. Ya itu tadi, kita di sana diajarin nggak cuman kita main bola aja gitu. Jadi setelah main bola, terus sebelum main bola kita harus ngapain juga, terus contohnya juga kayak makanan juga sih lebih penting sih sampai sekarang. Terus semua juga di sana kan lebih banyak ngandelin ke fisik yang buat yang mereka itu harus kuat di fisiknya gitu. Terus masalah kalau kita fisiknya kuat pun kita bakal ngelakuin apa aja tuh bakal bisa gitu, taktik pelatih kayak ya yang dicontohin Kutsin itu. Iya. Dan terbukti memang kan VO2 Meke kan paling dipur tinggi. zamannya Persibaya Iya, selain Persibaya. Alwi Selamat oh ya iya. 2 tahun atau 3 tahun Padahal dipur mangan lumpia aja adil loh itu. Cateng. Soal makanan Bi, aku menarik soal makanan karena kan kadang kita ada pro kontra di sini ketika ya wajar netizen ya. Kalau ono pemain baru latihan ngono mangan pizza itu gak oleh mangan pizza ini padahal pas cheating. padahal kan semua kan pasti ada prosedurnya, maksudnya kan dari tim pelatih juga tahu lah mana yang nggak boleh mana. Kalau di sana apa yang jadi fokus ketika memberikan soal ya edukasi makanan? Ya mereka juga ngasih tahu makannya itu gimana sebelum pertandingan sama selesai pertandingan. Jadi sebelum pertandingan kita disaranin buat makan karbohidrat yang banyak gitu kan. Sebelum pertandingan karena kan karbohidrat kan sumber tenaga kan. Terus selesai pertandingan kita lebih disaranin mungkin pizza nggak apa-apa, cuman lebih saranin lebih banyak dagingnya karena kan otot kita udah terkuras banyak gitu kan, jadi lebih banyak dagingnya buat cepet nge-recovery ototnya itu. Jadi waktu itu diajarin juga sih semuanya. Bersyukur ya. Tapi lagi sih ono tuh Garuda Select ya. Tahun terakhir kan ada. Tahun ke-6 tak berapa ya? 5 atau 6 ya sih. Terakhir gitu ya. Kalau saya yang terakhir tuh sempat ke Italia juga tuh. Oh iya, Como. Ya. Terakhir nggak salah zamannya hoki. Hoki Caraka ya. Kayak Fernando Pamungkas itu enggak ya, Fernando kan 2 kali setelah sebelumnya. Oke. Oh iya. Setelah Garuda Select balik lagi ke Ragunan. Cuman waktu itu udah dihubungin sama Persibaya. Iya. Siapa yang pertama kali hubungin kamu? Pak Chandra waktu itu. Pak Chandra gitu. Iya. Karena kan dulu Supri ini kan ya saya tahu latihan ambil Liverpool enggak sih? Yang dari Pemkot Sister City-nya itu latihannya sama Tranmere Rovers. Itu sebelum Garuda Select. Itu selesai Piala AFF dapat undangan ke wali kota Bu Risma. Akhirnya Bu Risma bilang kalau ada Sister City itu buat latihan di Tranmere Rovers waktu itu. Pri, kembali setelah dicekeli ta. Gak krungu kok. Kene lho wis ta, kene lho. Ajang profesional ya. Pertama kan di Persibaya, setelah itu pindah Persik ya. Iya. Karena Persik hanya masih 2 klub ya. Masih 2 klub di usia yang sangat muda, melewati hal yang sangat menurut saya sangat di usia yang sangat muda, cedera yang lumayan lama. Iya. Apa pelajaran yang diambil dari situ dan bagaimana proses mengembalikan kepercayaan diri, karena kan biasanya kalau cedera kayak itu traumanya lama. Ya waktu itu waktu kena cedera yang pertama kali yang benar-benar lama itu kan waktu di Kediri kan. Cedera ACL waktu itu. Di situ itu momennya bukan sedih karena cedera itu bakal lama atau apa, cuman sedihnya waktu itu kan baru mencetak gol di Persik Kediri, baru nemuin momennya gitu kan. Buat nyari momen itu lagi kan susah. Kan? Itu yang paling sedih sih menurutku. Buat ngejarnya lagi, balikin lagi kan itu susah. Akhirnya menurutku waktu aku cedera terus habis itu terapi ini menurutku aku lebih senang biar cepat balik lah gimana pun cara, meskipun sakit atau gimana waktu rehabnya itu kan menurutku biasa aja sih. Terus masalah balik ke lapangan banyak yang tanya kayak gimana, ada rasa trauma nggak, ada rasa takut nggak? Menurutku aku malah enggak sih, malah pengen cepat balik ke lapangan buat main lagi. Akhirnya waktu itu kan pertandingan terakhir lawan Borneo itu Persik Kediri dikasih kesempatan itu, akhirnya bisa mulai nemuin lagi lah. Cuman sebelum itu kan udah masuk di line up, udah latihan setelah 6 bulan itu balik ke lapangan ikut latihan dan langsung masuk line up. Cuman pelatih masih belum berani mainin, terus akhirnya pertandingan terakhir tuh dapat momen itu tadi. Cuman ya masih susah. Proses kembali ke lapangan kita kan nggak tahu ya, orang pelatihnya. Oke, misalnya Supri sudah
dirasa enak. Terus pasti ada rekomendasi dokter tim kan, Iya, iya. baru ke pelatih kan. Iya. Itu kamu yang bilang sendiri ke dokternya atau dokter yang memastikan bahwa Pri kamu sudah siap? Jadi Pelatih. pertama kali gabung ke lapangan pasti kita sama fisioterapi dulu, sama dokter dulu di samping ikut rehab dari fisioterapi. Setelah beberapa minggu atau 1 bulan baru dikasih ke pelatih fisik. Dari pelatih fisik udah ngerasa aman semua, latihan kayak zigzag atau latihan eksplosif itu udah aman semua, fisiknya juga udah balik, akhirnya pelatih fisik yang bilang ke pelatih kepala. Iya. Oke. Tadi soal cedera sebenarnya emang KP tak bahas engko iki. Kita ke Persebaya dulu, berarti Pak Chandra hubung kamu terus kamu join ke Persebaya tahun 2019 ya? 2019. Sampai kayak setelah Covid masih join nggak sih? 2020 masih ya? Masih ya. Iya. Masih terakhir ya zamannya Coach Aji deh. Gus Haji. Benar. Di sana di Persebaya mungkin ya kita memang harapan bonek sih Supri bisa berkembang dan tetap stay di Persebaya karena kan bagian dari internal tadi Mas Bima. Kamu mungkin bisa diceritakan sih bagaimana kamu ketika join bersama Persebaya, apa yang kamu rasakan, apa mungkin suka dan duka di sana sih? Pastinya seneng banget lah. Waktu pertama kali dihubungin sama Pak Chandra itu buat main di Persebaya itu seneng banget. Iya, karena kan asli Surabaya. Cuman waktu itu sempat ada tawaran juga kayak dari Bina Taruna itu waktu itu kerjasama sama Persija. Bukan. Ya ada Persija sama Barito Putra. Waktu itu. Jadi aku kan sempat waktu di Berarti Jakarta. bareng Bagas Bagus ya? Iya, bareng Bagus. Cuman aku sama Hernando kan dihubungin sama Pak Chandra itu. Iya. Terus habis itu Tapi waktu itu Hernando kan di PPLP Semarang kan? BPLP Semarang. Terus habis itu nggak perlu banyak omong, langsung oke, mau gitu. Itu artinya ketika dihubungi apakah sempat info ke orang tua sebagai pasti. Akhirnya kan waktu itu kan aku masih di Jakarta juga, masih di Inggris waktu itu. Pak Chandra sama official Persebaya lainnya ke rumah buat bicara sama bapak sama ibu waktu itu. Jadi Tidak ada kamu berarti waktu itu? Kamu Tidak. masih di Inggris? Ya cuman mereka udah bilangin. Kontak. Jadi ya mau aja gitu. Siapa yang nggak mau main di Persebaya waktu itu, karena kan pengen ya namanya orang Surabaya pengen main di kotanya. Cuma kan memang tantangan dan juga tekanan di Persebaya itu luwe apa ya Mas Mio? Gak semua pemain bahkan pemain asing pun juga kadang drop juga ketika mungkin mempunyai CV yang bagus terus kemudian join di Persebaya tapi flop gitu. Kita juga melihat perkembangan kamu di Persebaya Supri, artinya memang apa yang membuat kamu mungkin secara mental mungkin apa tekanannya seperti ini sih gitu di Persebaya, maksudnya secara tekanan kamu iki mending aku cabut lah atau gimana gitu, apa memang enggak? Waktu itu alasanku pindah ke tim lain pun bukan karena itu tadi, cuman aku lebih mikirnya waktu itu kan di Persebaya juga jarang main, jarang berarti menit bermain aku ya. pengen sama ya waktu itu aku komunikasi sama Jaiku karena Jaiku kan lebih tahu ini juga kan, maksudnya dia main bola juga, terus lebih enak lah dibuat jaring. Habis itu dia juga nyaranin buat udah pindah ke tim lain yang ngasih menit bermain, bisa jadi kamu di situ tuh saingan, terus habis itu dapat menit bermain yang lebih banyak gitu. Akhirnya mutusin buat waktu itu kesempatannya di Persik Kediri, akhirnya aku mutusin ke Persik Kediri itu buat nambah jam terbang lebih banyak sih. Alasannya sih itu. Tapi momen Supri bersama Persebaya ngomong 2009 ngerasa runner up, maksudnya masih papan atas Iya. 2019 2020 sing era Covid ya. Mudune mungkin peringkat 5 lah peringkat. Pri, mungkin aku nggak tahu berapa caps kamu di Persebaya karena belum buka ya. Tapi momen apa sih yang saat ini kamu masih ingat dan mungkin itu momen salah satu momen terbaik bersama Persebaya, Pri? Yang paling baik ya pertama kali nyetak gol buat Persebaya, bukan waktu lawan Persib Bandung di Gejos. Oh iya. Di Gejos itu lawan Persib Bandung pertama kali nyetak gol buat Sini Persebaya. Mana 3-1? 2-2. Oh, 2-2. Oh, sing unggul 2-0 sih terus. Iya, benar. Oke. Ya itu yang paling buat seneng lah. Meskipun sebelum itu kan udah sempat ngegolin waktu pramusim di Madura. Lawan Persik juga. Ya, cuman menurutku yang lebih seneng lagi nyetak gol pertama kali di liga itu buat Persebaya waktu lawan Persib Bandung. Telur ya. Iya, telur. Akan pas mangan takut, Pri kan enggak kena netizen dah, maksudnya enggak Mas, aku enggak buka kolom komentar. Iya. Karena memang
Ya kita kan, saya dan Mas Bimo kan hidup di sosmed, artinya Iya. kita tahu siapa yang dihujat, siapa yang Iya. diapresiasi. Kadang kalau lihat Supri, yo setuju, oh ingin mainnya elek ini yo. Maksudnya sakno, artinya kan iki pemain cek muda, masih cek potensi. Tapi Mas Bimo ndelok Supri ya Mas. Tapi dari situ sih belajar banyak sih. Menurutku kan ya emang di sepak bola kan hitungannya itu normal lah. Iya, iya. Biasanya ada hujatan, ada pujian juga. Cuman dari situ belajar lebih banyak lah. Kayak ya boleh kita lihat. Cuman aku orangnya sendiri kan nggak pernah buka IG, jarang. Iya, Kalau iya. kecuali cuman buat upload aja, setelah itu ya udah nggak main IG lagi. Iya. Terus untuk sekarang di Persik Kediri kayak belajar banyak dari Persebaya kemarin kan, jangan terlalu mikirin orang luar Iya, itu iya. sih. Cuman meskipun orang luar bicara ini ya buat evaluasi kita lah, emang ada pelatih juga, ada analisis juga yang mengevaluasi kita di pertandingan itu tadi. Jadi kita ya cuman sekedar tahu, cuman sekedar ini, lainnya kan kita balik lagi ke lapangan, fokus lagi latihan, fokus lagi pertandingan, udah itu sih. Ini benar-benar statement Supri yang dewasa. Iya, Keren kan? kan memang kami Supri nggak tahu aneh-aneh lah kan tuh dewe. Maksudnya kan nggak tahu cerita biar tentang Supri, selain memang kita tahu bahwa Supri mengalami tekanan cukup ketika cedera tuh. Artinya kalau saya tingkah laku sing ngono lah, ngono ya, tanda kutip loh ya kan, kalau cerita tentang Supri sing kayak ngono tuh. Makanya cuma aku penasaran karena kan di Persibaya tekanan cukup besar karena Iya, pasti. itu ada beberapa pemain yang sebelum di Persibaya bagus, kemudian bergabung di Persibaya, ekspektasi supporter besar, ekspektasi manajemen besar, tapi kenyataannya mungkin nggak bisa menanggung beban mental Iya. gitu ya. Bisa Itu ya. Kalau di Kediri mungkin agak lebih enjoy lah, lebih. Boleh kan ro dewe, dewe kan kadang cuma itu. Ya kayak ya. Oh, Supri mainnya elek iki kok lah. Ya itu bagian dari kepingin kita mainnya bagus. Iya, iya. Lanjut sih, Bang, ada pertanyaan enggak? Kepindahan ke Kediri sudah ya, tadi sudah dibahas. Di Kediri juga sangat-sangat menikmati beberapa bukan menikmati sih, mengalami beberapa pergantian pelatih. Iya, benar. Ilmu yang kamu dapat mulai dari Ragunan, mulai dari Coach Fahri, mulai dari Coach Japo lah, katakanlah Iya, dari Coach internal Japo. sampai sekarang OKS ya, artinya banyak sekali mungkin secara taktikal yang kita nggak ngerti ya, karena kita bukan orang bola, taktikal yang nggak ini akan menjadi sebuah bekal yang menurut saya akan sangat berguna di masa depan kamu, mungkin nanti bahkan setelah nggak main sepak bola. Bagaimana kamu melihatnya perkembangan sepak bola di saat pelatih-pelatih asing sekarang banyak sekali di Iya, Indonesia? mendominasi ya. Pelajaran apa yang dikatakan? Ya mungkin lebih banyak pembelajaran lah, masalah kayak lebih ke taktik sih, lebih ke taktik Ya, setiap kita ngomong taktikal, Iya. berarti teknis Pak. Iya, lebih dari Coach Fahri, Pak Japo, mungkin Pak Japo lebih kayak usia mudanya Iya. juga kan, terus habis itu Coach Fahri, terus habis itu sekarang dapat pelatih, sebelum itu kan ada Coach Haji juga, Iya, ada benar. Pak Bejo, terus habis itu banyak lah waktu itu. Banyak, benar. Makanya Jadi sampai setiap OKS pelatih juga. kan beda-beda, tapi sebagai pemain kan gimana caranya kita adaptasi sama Betul. pelatih baru itu tadi. Iya. Kita bukan kita yang bukan pelatih yang pengen nurutin kita, tapi kita menyesuaikan taktik pelatih yang pelatih mau. Jadi kita mau nggak mau sebagai pemain juga, pemain profesional juga, kita harus ngikutin juga gitu, apa yang dimau pelatih, di latihan, di pertandingan atau di luar lapangan. Setiap pelatih kan juga beda-beda. Jadi yang ya diikutin aja gitu. Jadi setiap pelatih beda-beda. Menurutku banyak pembelajaran juga yang bagus lah, pelatih ini beda taktiknya ini. Cuman waktu itu kayak ganti pelatih, tiba-tiba ada yang sama, ada yang beda. Terus kita kan akhirnya tahu, oh ternyata kayak gini. Dari usia muda kita cuman taunya cuma sekedar main-main aja, cuman sekarang ternyata taktiknya banyak lebih rumit. Iya, lebih rumit juga. Jadi itu sih, lebih tahu banyak. Pri, main bersama Persibaya dan juga Persik sampai saat ini ya. Artinya ada banyak pemain yang kamu kenal maupun juga kamu hadapi ya. Aku pengen tahu, Pri, siapa sosok pemain yang mungkin menjadi inspirasi kamu di Indonesia saja. Boleh lokal, boleh asing sih pemain. Dari awal sih Cak Andi. Andi Firmansyah. Cak Andi Firmansyah. Dengan posisi yang hampir mirip ya. Iya, bersama. Terus kalau luar ya pasti Messi. Wah.
Tapi tahu nggak musuh? Nggak tahu ya kata. Mungkin Siapa? mabol aja main bola bareng bareng Cak Andi ya. Iya, main bola bareng. Cuman pas ketemu setiap lawan Cak Andi Pas gak main. pas gak main juga. Awak dong. Durung rezeki nih. Belum rezeki nih. Cuman waktu di Surabaya sering ketemu Cak Andi. Iya lah kan zaman biyen kan sapa sing gak ono Andi Firman saya. Iya. Tapi mungkin ya hari cili-cili pun ya mesti ono dari sini Andi V ngono ya. Andi V telu ya. Lek gak ono Andi V selikur lah. Tapi coba masih kita tadi soal pemain ya. Pemain mungkin ini yang kamu inspirasikan, tapi kalau berada langsung nih dalam satu lapangan atau juga satu tim dari Persipaya maupun juga Persipediri, siapa sosok senior yang Kalau di Persebaya itu waktu itu tuh banyak kayak Kakak Ruben itu Oh, benar-benar paling apa ya, maksudnya buat pemain muda, buat naikin mental kita sebelum pertandingan atau kasih motivasi ke kita itu Kakak Ruben sama Cak Randy sih. Mungkin menurutku yang itu waktu itu kan banyak banget lah senior Iya, di iya. Persebaya. Terus kalau di Kediri aku paling suka sama ya Bayu Uto, Adieko itu, Mas Yusuf itu mungkin Yusuf anak Miliana. lokal, yang maksudnya dia tuh di latihan kayak Mas Bayu Uto itu dia di latihan tuh nggak pernah jarang ngomong lah. Iya. Apapun latihannya ya Fokus. dia cuma lakuin aja, penting ngelakuin. Ya dia menurutku paling konsisten juga sih di Persib, Yes. Iya. Mas Bayu Uto. Nih, pertama lagi sih. Tadi bahasan terakhir kan tentang inspirasi pelatih pemain ya. Iya, iya. Tapi dari dua klub yang sudah kamu bela ini kan tadi sudah dikatakan sama Oscar, kamu menginspirasikan Andi sama siapa tadi Messi ya? Iya, Yang Messi. Dari Andi, selain kamu belum pernah ketemu head to head main, Iya. tapi pasti sudah ketemu di luar. Pernah nggak kamu nanya sesuatu ke Andi misalnya, Mas nyeluk ya, Mas apa Cak? Cak sih. Cak, ini terus apa yang pernah kamu tanyakan atau apa yang pernah Andi pesankan buat kamu? Kalau Cak Andi waktu itu jarang ada kesempatan buat ngomong sama Cak Andi juga meskipun ketemu di Surabaya. Nah, Soalnya kamu di aku sendiri kan orangnya Sebenarnya Bener. sungkan. Sungkan kan mending keluar kalau soalnya. mana ketemu idola ya. Iya. Sungkan mungkin sama lebih banyaknya itu ngobrol sama Cak Randy Kakak Ruben sih. Yang masalah Cak ini harusnya gimana, terus Cak latihannya gimana gini. Mungkin lebih ke Cak Randy Kakak Ruben terus senior-senior lainnya yang di Persebaya waktu itu. Terus ya waktu itu lebih banyaknya ngomongnya ke Cak Randy yang karena satu tim itu kan waktu itu. Kalau Cak Andi belum pernah tanya lah, belum pernah tanya. Apa yang paling kamu ingat dari Cak Randy dah yang untuk katakanlah sebagai pegangan kamu untuk jadi pemain sampai saat ini? Ya Mungkin di luar teknis ya, mungkin kamu harus kayak gini beli guys untuk jadi pemain yang awet misalnya. ya pastinya sih waktu itu sama ngomongnya sih sering juga sama almarhum Pak Bejo ya. Iya. Maksudnya pemain muda mau nggak mau harus latihan lebih keras daripada senior sih. Jangan pernah mau ketinggalan sama seniornya, apalagi waktu latihan fisik, latihan ini jangan pernah di belakang senior lah. Makanya waktu itu di Persebaya tes fisik tes apa Iya, ya itu paling VOT bagus. mesti diukur ya. Mungkin teman-teman bonek juga tahu ya, VOT Supriyadi, Alwi. Alwi Selamat itu 1212. Marcel. Marcelino, Marcel. ya benar Marcelino. Ini Marcelino pantas enggak sih tuan niki yo? Maksudnya kan umur 20. Iya. Tadi Mas Bimo juga nyeletep. Pri. Kar, aku mikir pantaran Supri nang Liga 1 ku sisa sopo aja ning era EPA juara EPA itu. Juara apa? Cak D, Andika. Andika ya, Andika, Nando. si main tau ya. Ya, terus Iskrido, Koko, Koko ya. siapa? Sisa Kemal. Kemal masih main di Madura. Oh, masih Madura ya. Ini satu lagi, Catur. Oh iya. Oh, catur ya, catur. Haikal. Haikal PSI ya. Borneo. Oh, Borneo ya. Iya, Haikal, bener. Haikal. Artinya memang masih banyak nama Sumbio Iya, masih. yang dari EPA Sama 20. ini, Dwiki. Oh iya, Dwiki Mardianto, Arema. Iya. Iya, Tekol Deltras nang Malang ya. Iya. Ya, artinya angkatan itu angkatan yang lumayan banyak yang masih Iya sih. stabil di Liga 1 gitu loh. Iya. Ini kan ngomongin juga di angkatan waktu di Persebaya angkatan Iya. muda ya.
apa sih pesan kamu ke anak-anak yang sekarang mungkin ada di EPA manapun deh, kamu sebagai tokoh yang katakanlah bukan tokoh, pemain muda yang masih mampu bertahan di era sekarang yang pemain asingnya banyak ya. Iya, iya. Apa yang pesan kamu buat pemain muda untuk tetap berani bersaing di papan atas? Ya intinya pokoknya pemain muda kan lebih lebih apa ya, harus lebih kerja lebih keras lagi lah, terus nambah-nambah latihan juga, terus juga menurutku untuk sekarang kesempatan buat masuk tim senior pun lebih mudah karena ada akademinya kan. Iya. Maksudnya jangan sia-siain kesempatan itulah kalau bisa. Mungkin kalau dulu kan lebih susah ya, mungkin nggak ada EPA-nya, Iya. mungkin Iya. dari Ragunan atau dari Timnas Langsung baru ke bisa award. jadi ke tim seniornya atau gimana. Mungkin sekarang kan lebih Ini gampang. menarik ini. Jadi Artinya- mungkin menurutku lebih gampang, terus juga Karena lebih gampang sih. karena dipantaunya mulai dari junior ya, Iya, di cuman klub yang kesempatannya sama. lebih banyak lah Betul. buat masuk ke tim senior. Dan jangan lupa posisi ini nang-nang di kan saingan toh. Iya. Artinya kan nggak hanya satu posisi superstar lah. Iya. Ini yang memang saat ini harus disadari pemain-pemain lokal ya. Iya. Soalnya mungsune 7 apa ya? 9 pemain asing deh. Sembilan, Slot 7 yang main. 7 plus 2 ya. Artinya kan di band pun bersaing gitu, Iya. bukan sekedar band. Benar. Untungnya masih ada slot U23 tuh. Maksudnya artinya kan Ya masih itu yang dimaksud tadi Supri, bahwa bekerja keras kesempatan itu sekarang mestinya lebih mudah karena dipantaunya kan mulai dari EPA. Iya. EPA-nya klub masing-masing, dipantau Iya. klub luar, terus bisa ada kesempatan regulasi yang U23. Iya. Paling nggak satu pemain yang main 45 menit ya kalau Iya, nggak Iya, 45 menit. kayak Ugo. ya Gus Samir kan Kalau kan di Persik kan banyak sekarang usia apa regulasinya kan. Ugo, Rifki, Haikal, Husna, banyak lah. Mungkin aja 6 sampai 7 Ya, orang. kayak- Bersama Persebaya. Persebaya juga banyak sih. Pri, ini kita coba membayangkan ke depan kamu. Kamu apa sih yang mbok pikir ketika melihat Liga 1 seperti ini dengan banyaknya pemain asing? Artinya kadang kita kalau wawancara pemain senior juga, waduh Mas, ini berat Mas. Apa nang Liga 1 ini apa? Maksudnya secara mental mungkin mereka juga tertekan dengan hadirnya pemain asing. Kalau kamu Iya. seperti apa Pri, melihat nanti ke depannya Ya kalau masa itu depan kan kamu? menurutku itu regulasi dari PSSI PSSI, atau iya. LIB-nya kan. Cuman kita sebagai pemain pun kita ya bukannya saya apa ya, bukannya aku ini, cuman menurutku kan kita sebagai pemain Berani ya bersaing. bukan berani bersaing, kayak aku lebih mikirnya udah aku fokus sama diriku sendiri. Iya, Lebih fokus sama diriku sendiri. Aku mau kerja keras, aku mau buktiin setiap latihan, setiap pertandingan. Itu pilihan pelatih lah nantinya urusannya. Dan juga kita kalau kita membuktiin yang bagus, kita di pertandingan juga nunjukin yang baik, tim mana yang nggak mau gitu, terus tim mana yang nggak mau. Jadi menurutku lebih fokus ke diri sendiri kalau untuk aku sekarang, pemikiranku sekarang gitu. Karena juga ya itu tadi kemarin sempat cedera, kemarin Iya. sempat ini kan, menurutku aku tuh mikirnya kayak wah ini aku mau balik lagi susah, mau ini lagi susah gitu. Cuman untungnya kan Jayku juga main bola juga selalu ingetin lah kalau apa maksudnya jangan pernah ngedon lah di momen-momen kayak kamu lagi cedera, kamu lagi di bawah, kayak belum dikasih kepercayaan buat main. Intinya fokus aja latihan, tunjukinnya yang terbaik gitu. Jadi ya sampai sekarang sih mikirnya kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita nunjukin lah. Iya. Urusan dipilih atau enggak urusan nanti, yang penting kita udah nunjukin aja. Keren. Tapi paling enggak CV ini Supri apik lah. Mari Persebaya Persik Kediri, artinya dua tim yang punya sejarah di Liga Indonesia ya. Dan sama-sama 2 kali juara. Gitu. Ada tambahan sih? Pri, melihat jauh ke depan. Dengan sekarang usia berapa? 23. 23. Masih panjang untuk menjadi pemain. Ada gambaran nggak setelah selesai pensiun jadi pemain akan berkarir di sepak bola, entah itu jadi analis, entah itu jadi pelatih, entah itu jadi apapun deh di sepak bola. Ada nggak? Katakanlah gambaran sedikit aja. Kalau buat ngelatih itu kayak nggak sampai yang 100% fokus ke buat nantinya selesai main bola ngelatih. Pengennya ya maksudnya ada, nggak tahu ya, pengennya sih jadi pembisnis, nggak tahu lah apa itu. Wih, keren. Cuman kalau masalah pelatih
lebih kurang menurutku. Ya, benar. Masih Kan sempet dodolan zamane apa Covid apa sing mlebu jane. Oh iya, Usaha waktu ya. Menjadi pebisnis. Oh iya iya iya. Jangan nanti menjadi owner sebuah SSB bisa jadi. Bisa ya aja. pengennya gitu sih. Maksudnya kalau jadi buat ngelatih sih lebih ke ya Menyalurkan pengen ada pengen alat, ya. nyalurin itu pengen cuman Paling nggak bisa berapa sharing. persen lah. Ya, Iya. benar. Oke. Berarti udah mempersiapkan diri untuk jangka panjang. Bagus sih. Iya. Cuma aku harapannya kayak Supri iki dadi pelatih. Cuma kayak Supri ngomong, Pelatih fisik ya. "Wos, khusus untuk Mac. Enggak, soalnya kan sering disiksa sama pelatih fisik. Lah ya pelatih fisik. Sebenarnya besok juga nyiksa juga. Ya kuat-kuat pemainnya. kok iki kan zamane Coach Ali ya, Coach Ali Mudin. Coach Ali Mudin. Coach Ali. Kali kok ditonton kecali. Terus sekarang Tinoco ya. Sekarang beda, Sergi dari Oh. Spanyol. Kalau musim kemarin Kucinoko. Sekarang nggak tahu sih. Oke, kasih pesan Pri ke kamu kan menjadi Terakhir Ronald titipkan itu loh, 11 pemain terbaik versi Supri oke. Iya, di Liga Indonesia ya, benar nggak? Lokal. lokal. Kalau mau asing, Si Mas Mik. Lokal apa asing? Lokal aja. Ya. Seangkatan. bisa. Seangkatan. Ya. Biasa umur besar 23, 24, 23, 22. Itu kok kiper sih? Kalau kiper Nando. Nando. Bek Ya kanan, konco lawas Iya. iki ya. bek kanan. Ya, ambil Nando tahu tukaran enggak, Om Pi? Sering. Oh iya, sering. Perkara apa? Ya? kayak Pakai. gitu. Dulinan karambol apa kalah nesu wong Oh, ya. iya, lagi main padel lagi, ganti jam. Iya. Karambol mana ya? Terus Full iki Full back kanan. Full back kanan. Si. Oh, formasi si. 4-3-3. 4-3-3 ya. Ke kanan. Kanan kan Koko sekarang cedera, catur. Betul. Terus Koko. Soal catur. Seberapa dekat kamu dengan catur? Soalnya catur dhewe wong sungkanan lho. ya nggak yang deket banget cuman catur kan orangnya pendiam kan. Benar iya, Polis. Maksudnya nggak pernah ngurusin orang lain lah. Bolo-bolo. Latihan ini catur pendiam. Terus back tengah satu. Rido Rizky Ridho. Dari Rizky Ridho apa sih yang kamu ambil dari seorang Rizky Ridho? konsisten. Terus orangnya ya humble sih mas. Kayak pemain Surabaya ambil terus ya. Rido humble banget mas. Terus Itu humble ben rotonak atau roto apa jenenge? Saiki iseng saiki. Iseng. Soalnya kan cek apa cair lah. Cair apa sponsor. Back tengah dua. tengah satu lagi Komang Teguh ini Memang Borneo. Kemarin main keren lawan Persija. Akan dulu, tapi ya. Back kiri. Kiri sekarang siapa ya? Waduh, wangel ini. Angel loh Kiri. kiri ya. Siapa sih mas pemainnya? Gak harus Persibaya gak apa-apa. Ya kan enggak Persibaya. Iya, mau ngomong tadi ya. Saking Sing saumurku siapa mas? Bek kiri. Harus Celek. Syukur titik ngisor titik gak apa-apa. Mungkin Persik yoga. Yoga. Masih umurnya masih sama lah. Yoga Ditama. Ya. Iku mbiyen tekan ndi ya kan? Persela kemarin. Oh, salah. Tiga tengah. Tiga tengah itu kasih Andre Cobra. Andi Kobra. Harus Celek. Iya, bisa lagi. Ambil biar saiki ya. Iya. Terus satu lagi siapa ya dua ya? Nanti gelandang serang gitu kan nih, posisi 8-10. Siapa mas? Kali kafe ya. Kakek konco api kalau bingung pilih. Bingung mas. Persik. Gak harus Persib. Marcel ya. Ya Marcel Marcelino. Satu lagi. Marcelino. Tony. Tony Firmansyah. Tony On. Tony Tony Firmansyah. Ini kan ngaji pirang tahun enggak Tony? Oh enggak, Tony nanti mas. Diki. Di Kurniawan. Dika. Diki Kurniawan. Persija. Persijap. Iki dari tadi dari tiga tadi Andre, Marcel. Ingin Diki yang paling dekat sama kamu. Iya Diki. Kemarin ketemu terakhir dan Persijap. Iku Diki arek rada Banyol ta ya. Buyanto ibu. Terus Tiga di depan. saya kanan Saya sendiri. aku sendiri. Ya. Nah, saya kiri siapa ya? Sayap kiri. Memang golek pemain kiri ku angel. Iya, semua. Ya
Ya Akbar Firmansyah ya. Cuman sekarang di Kendal kan dia. Iya. Ya, Kendal Tornado. Akbar Firmansyah, terus striker ini Saya kira apa ini yang jadi striker? pas timnas mungkin nih, tapi striker Siapa ya? Striker. Nanti Supri striker. siapa kata Supri striker ya? No, di Liga City no. Iya, angel ya. Liga Championship. Iya, susah sih. Susah mas striker. Mungkin biyen zamane Marinus Manewar itu pantarane Supri enggak sih? Oh, enggak. Enggak ya, Masih atau si Aco ya. Nanti Supri itu Vinko. Iya, Vinko ya. Vinko. Iya, susah ya. Siapa ya mas? Nggak ada mas. Kawan Ada U23 sekarang. Sekarang berarti sekitar di U23 sekarang. Kalau sekarang mungkin kasih aja Wiki. Wiki Pratama. Wiki Pratama. Kenceng Pendatang, itu. pendatang baru kenceng. Lagi, Pi. Kapten siapa, Bri? Rido lah. Oh, iyalah. itu. Terakhir Pi, kasih pesan ke anak-anak SSB ini kan, kamu juga menjadi salah satu inspirasi teman-teman kan nang Surabaya kan akeh Klambi Supriyadi, Supriyadi. Ya. Kasih pesan untuk teman-teman agar selalu bersemangat. Ya pokoknya buat pemain muda jangan jangan gampang nyerah lah, intinya berusaha terus, apalagi masih muda kan, masih jauh juga gitu kan. Terus latihannya lebih ditambah lagi, terus lebih semangat lagi, terus manfaatin kesempatan yang ada gitu nantinya. Terus kan ini Pri, kadang ya dinamika yang ada di SSB ini mungkin soal komunikasi dengan orang tua, kadang kan ini juga berpengaruh untuk kedepannya. Seperti apa? Kamu kan juga salah satu pemain yang cukup dekat dengan orang tua, toh. Artinya restu orang tua itu sangat berpengaruh dengan karir kamu. Tapi enggak setiap waktu itu enggak selalu diizinin sih mas, waktu SSB. Iya kan ya, ada ya. Ya karena faktor waktu itu kan masih faktor ekonomi juga Iya. kan. Kadang waktu itu kan SSB kan masih turnamen tuh masih bayar masih ini. Sampai saya yang bayar, Pri. Oh ya. Turnamen Iya, ya. Turunan maksudnya. Ya. Terus ya waktu itu sempat ya ada berantemnya juga lah, ibu sama bapak, terus sama aku juga. Itu kan juga Tapi, berpengaruh secara mental. Iya, Ya. cuman menurutku ya ketika kita masih masihnya tekad kita masih kita pengen jadi pemain bola yang besar atau jadi pemain bola lah intinya. Ya mau nggak mau, meskipun berantem, meskipun ini ya kadang kita buktiin dengan kayak waktu SSB waktu itu kan juara, bisa juara, ya udahlah ngasih uang top skor, pemain terbaik waktu itu kan ada uangnya juga, ya udah kasih ke orang tua, udah selesai. Waktu itu buat nutupin kemarin kan habis bayar ini. Waktu itu cuman di SSB alhamdulillahnya banyak orang tua teman-teman yang suka ngebantuin. Dari pelatihnya juga almarhum Mbak Khairan tuh suka bantuin ngasih sepatu, terus bayarin turnamen. Kadang aku itu latihan sama turnamen tuh nggak disuruh bayar, udah kamu ikut aja. Jadi alhamdulillah waktu itu banyak orang-orang baik juga sih. Jadi faktor keluarga masih bisa kebantu lah sama teman-teman, sama orang tua teman-teman lainnya gitu. Oke, ini luar biasa karena memang dinamika yang ada di SSB cukup berat sebenarnya. Iya sih mas. Meskipun hanya SSB lah mas Mia, tapi memang polemik yang terjadi itu ya kita mengalami ketika di SSB ada secara finansial, dukungan kadang ya nggak ada gitu kan. Ada banyak teman-teman yang mungkin ikut SSB tapi hanya sekedar SSB karena mungkin orang tua cuma tapi secara dukungan untuk moralnya gimana kan nggak ada gitu. Itu yang dinamika karena kan sepak bola cukup banyak tuh di SSB di Surabaya, Surabaya tuh. Saat kakek Surabaya paling kakek Surabaya timbang lain-lain itu. Iya. Oke, penutup mas. Kisah inspiratif dari seorang Muhammad Supriyadi yang menurut saya tidak hanya untuk anak-anak SSB ya, tapi untuk teman-teman pemain muda yang tadi Supri bilang salah satunya, udah fokus saja ke diri sendiri di era sosmed yang seperti sekarang yang keras. Fokus saja diri sendiri, latihan ditambahi, percaya diri, perkara dipasang nggak dipasang itu urusan pelatih, yang evaluasi nanti ada seorang analis, dulu kan belum ada analis, sekarang udah ada analis, pelatih, udah percaya diri saja, fokus ke latihan, meningkatkan fisik. Tadi saya baca yang waktu di Garuda Select, ilmu yang paling dapat, kuatin fisik, sekeras apapun latihan lainnya akan ngikutin. Itu yang tadi saya dari Coach Sintayong sih. Ya, Coach Sintayong juga. Ini artinya pelajaran yang mungkin bisa diambil dari bertemu seorang Supri hari ini kan. Oke teman-teman, nantikan podcast berikutnya dengan beberapa narasumber yang dari RMB ya, brand ambassador RMB.
Jadi kita akan next ambil siapa ya nak ya? Kok kita akan undang lah beberapa kawan kita yang join dengan RMB. Salam olahraga.